Baik, Bapak Ibu semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Dirmi Ganis, ya, Pak Hasanuddin, rekan-rekan Eselon 3, dan seluruh yang hadir di ruangan ini, terkhusus teman-teman Hakim PHI yang hadir pada kesempatan ini sebanyak 45 orang, ya. Baik, Bapak Ibu, pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini kali pertama kita bertemu walaupun secara virtual, tapi saya harapkan pertemuan ini membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa kegiatan ini digagas sebenarnya atas usul dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan Yang Mulia Ketua Kamar Perdata. Kenapa beliau menggagas eh, pertemuan ini? Ya, karena beliau mendapatkan informasi dari daerah di mana Bapak Ibu karena belum mengikuti pelatihan teknis di Litbang, kemudian Bapak Ibu harus langsung bersidang sehingga masih ada kegamangan dari Bapak Ibu dalam proses persidangan. Oleh karena itu, sebelum nanti Bapak Ibu mengikuti diklat, ya, nanti direncanakan di bulan Oktober sampai November dalam 2 gelombang, ya, kita berikan materi dulu, ya, untuk sebagai bekal awal Bapak Ibu semua, ya. Tentunya kami mengucapkan selamat karena Bapak Ibu sudah bergabung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bapak Ibu sekarang berposisi sebagai Hakim ad hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bapak Ibu memiliki latar belakang dari 2 latar belakang, ya, baik dari pekerja maupun dari pengusaha. Bapak Ibu perlu pahami, ya, ini adalah latar belakang Bapak Ibu. Background yang perlu kita pahami, kenapa kok undang-undang mensyaratkan untuk perkara-perkara menyangkut perselisihan hubungan industrial ini harus ada hakim ad hoc PHI. Ini, ya, dibentuk adanya, direkrut adanya hakim dari latar belakang yang berbeda. Tujuan awalnya adalah kita ingin mendapatkan personil yang mempunyai keahlian khusus di bidang sengketa hubungan industrial ini, baik dari kalangan pengusaha maupun pekerja. Jadi, yang perlu ditekankan di sini, Bapak Ibu kita anggap mempunyai keahlian khusus. Sehingga kita berharap ketika Mahkamah Agung menangani perkara-perkara sengketa hubungan industrial, ya, kita bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Jadi tidak sembarangan Bapak Ibu, ya, kita seleksi Bapak Ibu semua,
kemudian direkrut menjadi hakim PHI, ya, mungkin Bapak Ibu bisa rasakan berapa jumlah yang yang mengikuti seleksi dan berapa jumlah yang lulus. Tadi Bapak Ibu sudah mengikuti pretest, nilai tertinggi 76. Ya, nilai kedua 72, nilai ketiga 60. Tapi rata-rata nilai Bapak Ibu berapa? 21, Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai seorang hakim adalah mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini tidak ringan. Yang seperti saya sampaikan tadi bahwa undang-undang mensyaratkan adanya seseorang hakim yang mempunyai keahlian khusus di bidang perselisihan hubungan industrial. Dengan kondisi free test tadi, maka banyak hal yang harus Bapak Ibu kejar sekarang. Amanah dari yang kuasa kepada Bapak Ibu. Kita tahu, pengadilan adalah tempat di mana saudara-saudara kita yang bermasalah khususnya di bidang hubungan industrial ini mencurahkan harapannya kepada kita, ingin keadilan kepada kita. Bagaimana mungkin kita memberikan keadilan kalau kita tidak memahami hukumnya? Bapak Ibu harus berlari, kuasai seluruh aturan, kuasai seluruh regulasi, kuasai seluruh kebijakan, baik yang lama maupun yang terbaru. Sehingga ketika Bapak Ibu nanti, ya mulai sekarang kan sudah menyidangkan perkara, Bapak Ibu bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Besok ada beberapa materi yang akan disampaikan tadi menyangkut kode etik, Bapak Ibu ya. Besok masih ada teknik penanganan perkara, hukum acara perselisihan hubungan industrial, dan teknik pembuatan putusan. Ini besok akan disampaikan juga oleh para yang mulia, ya, hakim-hakim ad hoc PAI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain Pak Dr. Sugeng Santoso, Bapak Dr. Junaidi, kalau Pak Enit Hasanuddin ini Panitra Muda Perdata Mahkamah Agung, dan tadi Pak Ancahrul menyangkut kode etik. Kemudian yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu semua, ketika Bapak Ibu sudah disumpah sebagai hakim perselisihan hubungan industrial, maka Bapak Ibu sekarang ada di bawah bendera Mahkamah Agung. Tadi mungkin sudah dijelaskan ketika Bapak Ibu sudah menjabat sebagai hakim, maka latar belakang Bapak Ibu itu harus Bapak Ibu tinggalkan. Bapak Ibu sekarang sebagai perwakilan Mahkamah Agung yang ada di daerah, yang mempunyai tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Bapak Ibu ketika berasal dari unsur pengusaha, maka bukan Bapak Ibu kemudian membela pihak pengusaha. Bukan itu. Ketika Bapak Ibu dari unsur pekerja, bukan kemudian ketika sidang Bapak Ibu membela unsur pekerja. Ini perlu dipahami Bapak Ibu semua. Bapak Ibu harus berubah bahwa Bapak Ibu adalah hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Artinya, keahlian Bapak Ibu itulah yang bisa mengungkap seluruh masalah, fakta
Ya, berdasarkan bukti-bukti, kalau bapak ibu dari kalangan pengusaha, dari sisi sana, yang dari pekerja, bapak ibu juga harus bisa mengungkap, ya, sesuai dengan keahlian kemampuan bapak ibu dari sisi pekerja. Ilustrasinya seperti ini bapak ibu. Seorang montir kemudian dijadikan saksi ahli, maka dia akan bicara, ya, sesuai dengan keahliannya, bukan karena dia dihadirkan oleh salah satu pihak, kemudian dia akan mencari pembenar, mencari argumen untuk membenarkan perbuatan dari pihak yang dia bela. Kita harapkan kalau dari unsur pekerja, maka Bapak Ibu tidak akan bisa, ya, tidak akan bisa di apa namanya, diperdayakan oleh mereka. Karena Bapak Ibu tahu sudah triknya. Ini kalau pekerja begini-begini, ini pasti bohong. Ini kalau dia membuat aturan, membuat seperti ini mesti akal-akalan. Yang tahu siapa? Bapak Ibu dari unsur pekerja. Bapak Ibu harus bisa ungkap itu. Sama aja unsur pengusaha. Jadi bukannya Bapak Ibu membela pengusaha, bukan. Bapak Ibu harus bisa menggali hal-hal yang justru sering dilakukan oleh pengusaha. Kalau dia buat kontraknya seperti ini, dia buat perjanjian seperti ini pasti akal-akalan. Bukannya malah nutup-nutupi hal-hal yang memang itu rekayasa. Jadi mindsetnya tolong ya Bapak Ibu, saya pikir Bapak Ibu sudah paham. Ya, ketika Bapak Ibu sudah di bawah bendera Mahkamah Agung, maka Bapak Ibu justru kita harapkan keahlian Bapak Ibu bisa mengungkap kondisi yang sebenarnya, fakta yang sebenarnya. Sehingga ketika kita harus memutus perkara, maka perkara itulah yang benar-benar adil. Makanya dalam kode etik itu ada, coba ketentuan pasal berapa, di mana Bapak Ibu harus keluar dari organisasi, kepengurusan organisasi yang Bapak Ibu pegang. Harus keluar dari sana. Kalau tidak mau keluar, maka kami berhak untuk mencabut predikat hakim ad hoc Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu posisinya sudah tidak di sana lagi. Ya, tidak di sana lagi. Coba ada beberapa jabatan di situ, agak bisa dibesarkan enggak? Nanti Bapak Ibu bisa baca ya, apa ininya? Anggota lembaga tinggi negara, itu tidak boleh merangkap jadi hakim ad hoc. Apalagi itu, saya tulisannya kok udah kebaca. Bisa dibesarkan, Mas? Sebentar ya. Kemudian kepala, apa? Kepala daerah atau kepala wilayah, lembaga legislatif, kemudian pegawai negeri sipil, ya. Oh iya, oke, pakai inilah. Saya ulangi lagi ya. Oh ini yang bisa digedekan. Ya, ini paling gede ya. Kemudian anggota TNI, pengurus partai politik, pengacara, mediator, konsiliator, arbiter, pengurus serikat pekerja atau serikat buruh, atau pengurus organisasi pengusaha. Ini tidak boleh merangkap ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang masih menjadi pengurus, baik serikat pekerja, serikat buruh,
maupun organisasi pengusaha, maka Bapak Ibu sekarang harus keluar. Ini undang-undang mensyaratkan demikian. Karena kita membutuhkan netralitas Bapak Ibu semua. Kita berharap bahwa amanah yang kita pegang, kita bisa berikan keadilan seadil-adilnya. Bapak Ibu nanti dipimpin oleh seorang hakim karir, di mana Bapak Ibu menjadi anggota. Ya, ini Bapak Ibu harus move on, ya, harus merubah mindset. Ya, Bapak Ibu sekarang adalah seorang hakim. Kita kembali ke depan, kita coba lihat struktur Bapak Ibu, ya. Di Mahkamah Agung Bapak Ibu ada di mana? Jadi di Mahkamah Agung kita dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Bapak Ibu masih udah kenal tuh, Profesor Dr. HM Saripudin SHMH. Beliau mempunyai dua wakil, wakil justisial dan non justisial. Kalau yang justisial Bapak Profesor Dr. Sunarto. Yang non judisial ada Bapak Suharto. Beda dikit. Sunarto dengan Suharto. Kemudian Bapak Ibu, ya, kita memiliki 7 ketua kamar. Apa saja itu? Ketua kamar pembinaan, ketua kamar pidana, ketua kamar perdata, ketua kamar militer, ketua kamar tata usaha negara, ketua kamar pengawasan, dan satu lagi yang belum mana tadi? Hmm? Apa? Oh, agama. Iya, lupa satu. Ada 7 ketua kamar. Ini bergerak yang non judisial, ya. Ini ada di ketua kamar pembinaan dan pengawasan di bawah wakil ketua non judisial. Kemudian sisanya ini menyangkut teknis, ini ada di ketua kamar yudisial. Bapak Ibu ada di mana? Di bawah ketua kamar perdata. Karena perselisihan hubungan industrial itu masuk pada lingkungan perkara perdata. Jadi, kalau nanti menyangkut masalah teknis penanganan perkara, ya, untuk khusus perkara perselisihan hubungan industrial kan tidak ada upaya hukum banding, ya kan? Karena pengadilan kita kan ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Tetapi untuk perkara perselisihan hubungan industrial, upaya hukumnya untuk dua masalah, ya, dua masalah perselisihan ini itu kan langsung kasasi kan. Jadi kalau langsung kasasi, ya, di Mahkamah Agung yang membidangi adalah Ketua Kamar Perdata. Kemudian sekarang bagaimana tentang pembinaan? Pembinaan ini ada di Mahkamah Agung di eselon 1 itu ada dua bidang. Di kepanitraan Mahkamah Agung dan ada kesekretariatan Mahkamah Agung. Kepanitraan Mahkamah Agung membidangi masalah teknis perkara. Jadi kalau upaya hukum, misalnya kasasi terhadap putusan-putusan perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan masalah hak dan PHK, ya, yang ada upaya hukum kasasi ini, itu diajukan melalui kepanitraan Mahkamah Agung dari Pengadilan Negeri ke kepanitraan Mahkamah Agung, kemudian diolah masuk ke Kamar Perdata, ya, kemudian akan secara otomatis, ya, ditunjuk majelis hakimnya.
Prosesnya ada di sana. Sekarang bagaimana menyangkut pembinaan terhadap personil? Maka kita akan bicara ke sekretariatan Mahkamah Agung. Kesekretariatan Mahkamah Agung dipimpin oleh, bukan dipimpin, koordinatornya adalah Sekretaris Mahkamah Agung, koordinator. Mereka punya eh, kedudukan yang sama, setingkat, yaitu Sekretaris Mahkamah Agung, Direktorat Dirjen Badan Peradilan Umum, Dirjen Badan Peradilan Agama, Dirjen Badan Peradilan Tata Usaha Negara, Kepala Badan Pengawasan, dan Kepala Badan BSDK, Badan Strategi Kebijakan apa itu? Pendidikan. Jadi di sini ada berapa eselon 1? Ada 6. Bapak Ibu ada di mana? Ada di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Bagaimana pembinaan Bapak Ibu, bagaimana pola promosi mutasi, ya, jenjang karir, kemudian apa terkait dengan fasilitas dan sebagainya, kebijakan itu ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Ya, jadi posisi Bapak Ibu ada di sana. Ketika Bapak Ibu membutuhkan apapun terkait dengan pembinaan personil, kebijakan, program, itu ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Ya. Ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Kita ada struktur di Mahkamah Agung seperti ini. Jadi Bapak Ibu adalah perwakilan Mahkamah Agung yang ada di daerah. Bapak Ibu punya kantor di Jakarta, ya, terpusat di Mahkamah Agung dan juga di Kesekretariatan Mahkamah Agung. Kesekretariatan Mahkamah Agung di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum di Jalan Ahmad Yani. Ya, di situ ada kantor Kesekretariatan Mahkamah Agung. Yang berkantor di situ itu ada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Direktorat Jenderal Peradilan Agama, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, ya, juga di sini ada kantor penelitian dan pengembangan dari bagian dari BSDK. Nah, itu posisi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, ya, kita kembali ke depan lagi. Kenapa negara ini mengangkat Bapak Ibu semua? Di Indonesia ini ada beberapa peradilan khusus, ya. Selain peradilan perselisihan hubungan industrial, di sana ada peradilan tindak pidana korupsi. Itu ada ad hoc-nya juga. Peradilan perikanan, itu ada ad hoc-nya juga. Kemudian ada peradilan HAM, itu ada ad hoc-nya juga. Yang peradilan khusus yang tidak ada ad hoc-nya itu peradilan niaga, ya. Peradilan niaga. Masih ada peradilan khusus lagi, Pak. Itu peradilan-peradilan khusus. Jadi selain Bapak Ibu sebagai hakim ad hoc PAI, masih ada hakim ad hoc tipikor, hakim ad hoc perikanan, ada hakim ad hoc HAM, hubung hak asasi manusia. Cuma HAM ini sangat sedikit sekarang. Kita cuma punya berapa orang hakim ad hoc HAM. Karena dalam 1 tahun belum tentu ada perkara satu. Kemarin ada di Makassar. Kenapa walaupun hakimnya cuma satu, ya perkaranya cuma satu tetap harus ada hakimnya, karena ini amanat undang-undang. Ya. Untuk perkara perselisihan hubungan industrial ini termasuk banyak perkaranya, termasuk banyak. Yang sekarang dengan jumlah hakim yang banyak, tapi perkaranya sangat sedikit karena adanya kebijakan regulasi baru dari negara kita, itu adalah perkara
perikanan. Ada pengadilan yang dulu perkaranya banyak, sekarang tidak ada perkaranya lagi. Tetapi apakah mereka kemudian diberhentikan? Tidak, karena memang undang-undang mengamanatkan harus ada hakim perikanan. Ya, coba kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kalau kita nanti Bapak Ibu baca dari apa PPT kita ini ya, ini kan tugas Direktorat Jenderal ini Bapak Ibu bisa baca di sana. Ini penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi teknis, bimbingan dan evaluasi, dan administrasi. Bimbingan dan evaluasi ini sekarang kita lakukan pembimbingan. Kemudian standarisasi teknis Bapak Ibu. Ya. Jadi kita itu menetapkan standar Bapak Ibu, baik standar kinerja ya maupun eh, standar terhadap pelayanan. Jadi kalau kita lihat undang-undangnya kan kita menyelesaikan perkara itu cuma dalam waktu berapa lama Bapak Ibu? 50 hari kan. Sementara untuk perkara perdata berapa? 5 bulan. Hukum acaranya hampir sama Bapak Ibu. Hanya ada beberapa pengecualian. Hukum acara perdatanya hampir sama, masalahnya pihak-pihaknya hampir sama karena perdata. Cuma Bapak Ibu harus menyelesaikan perkara ini dalam waktu 50 hari. Ketika Bapak Ibu belum menjalani, ini terasa mungkin berat. Tetapi ketika Bapak Ibu nanti sudah menjalani, Bapak Ibu bisa mulai mengatur strategi ya bersama dengan ketua majelisnya yang hakim karir bagaimana bisa menyelesaikan perkara yang cuma 50 hari. Mungkin kalau perkaranya cuma satu, dua, tiga, tidak ada masalah. Tapi bagaimana kalau perkaranya banyak? Nanti ada strategi-strategi bagaimana Bapak Ibu ya dalam proses persidangan. Kita sudah menetapkan standar apa saja yang harus Bapak Ibu lakukan ya agar Bapak Ibu bisa menyelesaikan perkara ini sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Banyak kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal terkait dengan penyelesaian perkara hubungan industrial. Bapak Ibu harus membuka itu, membaca itu. Kemudian di sana ya ada pedoman-pedoman umum yang sudah disepakati oleh rapat kamar. Bapak Ibu bisa buka di sana. Itu Bapak Ibu kalau kita buka Play Store, Bapak Ibu tahu Play Store ya? Di HP kita ini kan ada Play Store ya. Bapak Ibu buka kemudian ketik di sana diktum. Diktum. DIKTUM ya. Kemudian Bapak Ibu download, maka Bapak Ibu sudah memiliki seluruh hasil rapat kamar sejak tahun berapa itu ya? 2012 tidak salah. Apa fungsi rapat kamar ini Bapak Ibu? Ya. Fungsi rapat kamar adalah ketika terjadi perbedaan pendapat di daerah. Belum ada kesamaan pendapat di antara para hakim. Masih ada putusan-putusan yang berbeda. Maka di sana kita bisa melihat Mahkamah Agung dalam rapat kamar menetapkan harusnya apa. Mungkin ini menyangkut penafsiran Bapak Ibu terhadap satu aturan, tapi Mahkamah Agung bersikap kalau seperti ini berarti harus seperti ini. Jangan sampai Bapak Ibu memutus perkara, sudah ada rapat kamar, Bapak Ibu punya pendapat yang berbeda. Itu Bapak Ibu buka itu aja diktum itu. Di mana letak posisi Bapak Ibu? Ada di kamar perdata. Itu kan ada kamar perdata, pidana, tun, dan sebagainya. Bapak Ibu ada di kamar itu. Oh, bukan di kamar perdata. Apakah tiap
tahun ada menyangkut perkara PHI, ya belum tentu. Tapi Bapak Ibu harus cari di sana. Ya, regulasi-regulasi terakhir menyangkut menyangkut perkara hubungan industrial, Bapak Ibu harus. Yang kedua, Bapak Ibu harus mau membaca, belajar tentang hukum acara. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu belum pernah datang ke pengadilan. Sekarang harus bersidang. Tanggung jawab lagi dari Bapak Ibu sebagai amanah yang Bapak Ibu dipegang, Bapak Ibu harus mau belajar. Bapak Ibu dipilih, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Kalau saya sering bicara dengan para hakim, bahwa dalam Islam mungkin agama lain nanti coba dipikirkan apakah di agama Bapak Ibu ada juga. Hakim itu digolongkan menjadi tiga. Digolongkan menjadi tiga. Dua golongan bisa masuk neraka, satu golongan masuk surga. Dari tiga orang hakim, siapa yang masuk neraka? Pertanyaan seperti itu. Jawabannya, bisa tiga-tiganya masuk neraka, bisa tiga-tiganya masuk surga. Kenapa? Karena cuma dibedakan menjadi tiga golongan. Bapak Ibu masuk golongan yang mana? Golongan pertama adalah hakim yang tahu hukumnya dan memutus berdasarkan hukumnya. Dia akan masuk surga. Hakim yang kedua, hakim yang tahu hukumnya, tapi dia memutus tidak berdasarkan hukumnya. Pinter hakim ini, tetapi ketika dia mutus, karena sesuatu hal, dia putus tidak sesuai dengan hukumnya. Hakim yang ketiga, hakim yang tidak tahu hukumnya. Dia punya etikat baik, dia punya hati yang baik untuk memutus, membantu orang, tetapi dia tidak tahu hukumnya, sehingga putusannya keliru. Jadi hati-hati, ketika Bapak Ibu menjadi hakim, maka Bapak Ibu harus tahu hukumnya. Bayangkan, seseorang minta dibantu tentang permasalahan yang dia hadapi, tetapi kita mau membantu, tapi tidak tahu masalah apa aturannya. Bukannya orang tertolong, malah tambah parah. Ini kita harus tanamkan di hati kita. Ya, apakah bisa nanti ketika ada perkara baru belajar? Bisa. Tetapi saya memandang hal ini tidak akan efektif. Karena begitu banyak pengetahuan hukum, begitu banyak perkembangan hukum, begitu banyak aturan hukum yang Bapak Ibu harus baca dan pelajari dan pahami. Sehingga saya tidak yakin ketika Bapak Ibu baru belajar ketika memegang perkara, Bapak Ibu benar-benar ya, benar-benar secara keseluruhan menyeluruh bisa mempertimbangkan secara lengkap. Bisa-bisa setelah putus baru Bapak Ibu baca, oh ternyata harusnya begini. Jangan sekali-sekali ada dalam benak pikiran Ibu, Bapak, bahwa kan hakim tidak hanya saya, ada dua orang yang lain, biar mereka. Jangan sekali-sekali berpikir. Apalagi berpikir, ini kan masalah ada upaya hukum, biar nanti diselesaikan di upaya hukum kalau putusan saya salah. Jangan seperti itu. Karena mahkotanya seorang hakim itu ada pada putusan. Mahkota seorang hakim itu ada pada putusan Bapak Ibu semua. Kalau ketua pengadilan mahkotanya dieksekusi karena dia tidak memutus perkara. Tetapi Bapak Ibu mahkotanya ada di putusan.
Mahkota itu baru berharga kalau putusan itu kemudian bisa dilaksanakan, bisa dieksekusi. Coba bayangkan, Bapak Ibu tidak tahu hukum acaranya, Bapak Ibu tidak tahu aturan hukumnya dan pengetahuan hukumnya, Bapak Ibu putus. Kemudian perkara itu sampai kasasi. Kemudian sudah diputus, sudah inkrah, sudah punya kekuatan hukum. Ternyata ketika mau dilaksanakan, putusan Bapak Ibu hanya deklarator, hanya pernyataan saja. Tidak bisa dilaksanakan. Karena keterbatasan ilmu yang Bapak Ibu miliki saat itu. Apa yang terjadi? Orang mengajukan perkara, sudah ribut dari awal, sudah bayar pengacara, ya toh? Kemudian harus diputus, kemudian kasasi untuk beberapa perkara, dua kualifikasi perkara yang bisa kasasi. Setelah selesai, datang ke pengadilan minta pelaksanaan eksekusi, nggak bisa dilaksanakan. Apa yang harus dilakukan? Non-executable. Harus ngulang lagi dari awal. Apa enggak kasihan Bapak Ibu? Apa enggak kasihan? Dan ini kewajiban Bapak Ibu segera mulai sekarang ya untuk meningkatkan seluruh pengetahuan baik teknis hukumnya maupun hukum acaranya. Ketika Bapak Ibu ada kesulitan apapun, ya lebih baik bertanya, baik kepada hakim-hakim karir PHI maupun kepada pimpinan pengadilan, baik kepada Pak Wakil maupun kepada Pak Ketua. Jangan segan-segan bertanya, jangan malu bertanya. Ya, daripada Bapak Ibu memutus salah. Karena mutus salah, Bapak Ibu, ini juga ada implikasinya. Kalau dia memang sengaja karena ada pertimbangan tertentu, maka Bapak Ibu jelas sudah melanggar kode etik. Tinggal tingkatnya apa? Berat, sedang, ringan. Tetapi sekarang Bapak Ibu mutus perkara. Karena tidak tahu aturannya, mutus, salah. Apakah Bapak Ibu melanggar kode etik? Iya, Bapak Ibu juga melanggar kode etik. Karena kewajiban Bapak Ibu ya untuk mau menguasai seluruh aturan, mau belajar. Itulah negara mengangkat Bapak Ibu semua. Kenapa saya ingin berbicara langsung kepada Bapak Ibu semua? Saya ingin Bapak Ibu setelah ini ya kemudian terpicu ya menjadi termotivasi untuk segera menguasai seluruh ya baik aturan, hukum acara ataupun hal lain yang terkait dengan penyelesaian perkara perselisihan hubungan industrial. Belajar Bapak Ibu, buka. Kita paling mudah kok sekarang. Bapak buka di tempatnya Mbah Google, apa saja Bapak Ibu tanyakan, Bapak Ibu bisa baca, Bapak Ibu bisa bandingkan sambil jalan di HP apa, buka aja, ya, buka terus, mau baca, buka, baca, buka. Kalau dulu Bapak Ibu ketika bekerja, ya baik di kalangan pengusaha maupun di pekerja ini jarang membaca, sekarang Bapak Ibu harus membaca. Lihat putusan-putusan, ya besok Bapak Ibu akan dibantu bagaimana membuat putusan, tapi Bapak Ibu melihat putusan-putusan yang lama, bagaimana membuat putusan, karena memang Bapak Ibu tidak dibekali dan belum diklat, ya toh, belum berkali, belum diklat, tapi Bapak Ibu harus sidang. Kenapa? Karena memang kita kekurangan hakim. Kita sekarang masih minta hakim lagi, karena prosedurnya tidak sama ketika kita merekrut hakim lain. Untuk hakim ad hoc PHI, kita harus minta kepada Kemenaker, usulan dari mereka. Ya, kita mendapat kesulitan karena kemarin kita 3 tahun meminta, ini baru dikasih Bapak Ibu semua. Bayangkan, 3 tahun kita kekurangan baru dikasih. Kemarin tuh ada yang kita perpanjang, yang harusnya sudah selesai masanya kita perpanjang 1 tahun.
Kita mohon kepada Presiden untuk mengizinkan diperpanjang. Nah, sekarang Bapak Ibu lah pengganti dari teman-teman yang sudah menyelesaikan tugasnya. Hari ini kegiatannya tinggal 5. Ya, coba lanjut. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, jumlah hakim karir dan ad hoc itu ada 4.732. Ya. Hakim ad hoc PHI ini di seluruh Indonesia cuma ada 136. Bapak Ibu orang pilihan loh ya. Cuma 136. Kita masih kurang sekitar berapa Pak Dir? Ada sekitar seratusan lagi ya. Hampir sejumlah Bapak Ibu yang ada sekarang. Panitra, panitra muda, dan panitra pengganti ada 4.346. Ini juga sangat kurang. Kita baru ada di klat sekarang sebanyak 900-an ya Pak. Itu 900 hakim tambahan itu masih kurang. Nanti di tahun 2026 kita masih butuh 1.000 lagi. Jurusita dan jurusita pengganti ada 1.505. Ini jumlah personil kita, termasuk Bapak Ibu, ya, sangat sedikit, karena rekrutmen itu memang kita tidak diberikan keleluasaan untuk menyeleksi sendiri. Ya, lanjut. Ini kompetensi absolutnya ya. Nanti besok Bapak Ibu akan bicara tentang materi hukumnya. Perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja. Bapak Ibu, untuk perselisihan hak itu ada upaya hukumnya. Untuk perselisihan pemutusan hubungan kerja itu ada upaya hukumnya. Yang ingin saya sampaikan, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja ini Bapak Ibu selain sebagai hakim di tingkat pertama juga menjadi tingkat akhir. Artinya tidak ada upaya hukumnya. Putusan Bapak Ibu itu berhenti di situ. Yang ingin saya sampaikan adalah ketika putusan ini tidak benar-benar masak, non-executable, maka yang bersangkutan harus mengulang dari awal. Karena tidak ada upaya hukumnya. Kalau ada upayanya masih ada kasasi. Tetapi dua hal ini tidak ada upaya hukumnya. Sehingga kalau Bapak Ibu memutus salah, ya Bapak Ibu langsung kelihatan di situ. Waduh, gimana? Nah inilah perlunya Bapak Ibu segera membekali diri. Mau tidak mau. Karena kasihanlah kalau kita lihat di perkara Bapak Ibu yang dari kalangan pekerja kan, ketika mereka bersidang di pengadilan rame-rame datang kan, dari jauh, naik truk kan begitu kan Bapak Ibu? Naik truk, naik kendaraan apa saja mereka datang. Berharap kepada kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Tetapi kalau kemudian kita memberikan putusan yang keliru atau salah, bagaimana pertanggungjawaban kita? Bagaimana pertanggungjawaban kita? Negara sudah memberikan hak kepada kita.
Artinya kita harus memberikan kontribusi. Tadi Bapak Ibu sudah belajar masalah kode etik. Salah satunya harus profesional. Profesional artinya kan Bapak Ibu benar-benar dalam memutus, Bapak Ibu menguasai seluruh sisi yang harus dipertimbangkan. Ketika melanggar kode etik, ada sanksinya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian juga terkait dengan pergaulan kita di luar, Bapak Ibu, ya. Ketika Bapak Ibu sudah menyandang predikat hakim, maka predikat itu harus melekat di Bapak Ibu dimanapun berada. Ketika Bapak Ibu misalnya ke tempat hiburan malam misalnya, yang dulu bisa kan ketika anu kan nyanyi-nyanyi karaoke gitu kan, Bapak Ibu kemudian ada yang melaporkan ke Bawas, maka Bapak Ibu akan langsung diperiksa. Nggak boleh lagi. Ya, nggak boleh lagi. Kemarin ada satu yang kena kasus. Bukan. Yang ini. Oh, bukan ini. Bukan ya? Ada dari rekan Bapak Ibu sekarang satu yang nunggu hasil pemeriksaan Bawas. Sanksinya apa? Ya. Jadi predikat sebagai seorang hakim, Bapak Ibu harus pahami betul tadi Pak Ansahrul itu sudah menyampaikan bagaimana Bapak Ibu harus bersikap. Ada dua lembaga yang mengawasi Bapak Ibu sekarang, yang satu Badan Pengawasan Mahkamah Agung, yang satu Komisi Yudisial. Ini akan mengawasi tingkah laku hakim di dalam maupun di luar kantor. Bapak Ibu sudah dapat kedudukan yang sangat luar biasa, predikat yang luar biasa, amanah yang begitu besar, ya, jaga amanah ini dengan baik. Ya, saya yakin Bapak Ibu mampu itu. Karena Bapak Ibu sudah mengikuti seleksi berapa tahap. Ya, tidak ringan seleksi Bapak Ibu. Saya ikuti dari awal sampai wawancara Bapak Ibu. Lanjut, ini kita sepintas saja nanti silakan dibaca. Nanti Bapak Ibu saya kirimkan. Ini tadi kode etik sudah ya Bapak Ibu. Kemudian ada hukum acara nanti Bapak Ibu akan menerima besok ya. Besok atau hari apa nih untuk besok ya? Siapa yang memberikan materi? Pak Junedi. Pak Junedi mungkin kemarin ketemu dengan sebagian Bapak Ibu ya, Hakim ad hoc PAI di Mahkamah Agung. Banyak hal yang Bapak Ibu coba tanyakan. Ya, lanjut. Ini masih hukum acara, terus ya. Karena materi hukum acara dan teknis persidangan serta teknis pembuatan putusan, nanti ada yang memberikan materi khusus kepada Bapak Ibu. Ya, tolong ikuti betul Bapak Ibu. Ya, kalau di kita itu kan sudah ada template ya. Template itu standar ya, baik dalam pembuatan berita acara maupun putusan. Jadi Bapak Ibu tidak usah pusing-pusing, lengkapi aja apa yang ada di situ. Lengkapi, Bapak Ibu lihat contoh putusan-putusan yang lain yang sudah ada. Bapak Ibu bisa ke kepanitraan perdata, kepanitraan PHI ya sendiri ya. Kalau di PN kan ada kepanitraan PHI ya. Ibu tanyakan ke sana, minta lihat aja contohnya, kalau perlu difotokopi enggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu lihat di sana, kemudian Bapak perhatikan satu persatu. Semakin sering Bapak Ibu membaca, maka akan semakin sering paham. Karena permasalahan dalam perkara perdata, khususnya juga PHI,
Bapak Ibu pertama yang harus bisa melakukan adalah ketika orang awal mengajukan gugatan, Bapak Ibu yang pertama harus lakukan adalah bisa merumuskan masalahnya apa. Masalahnya dulu apa? Bapak Ibu harus bisa simpulkan dari gugatan itu. Setelah masalah Bapak Ibu bisa rumuskan, maka Bapak Ibu bisa mencari apa yang harusnya ya dicari dalam persidangan itu. Jangan Bapak Ibu tidak tahu permasalahannya, tidak kuasai permasalahan yang diajukan, kemudian Bapak Ibu ikut sidang. Maka pertanyaan Bapak Ibu akan kemana-mana, tidak fokus, udah pasti. Jadi ketika Bapak Ibu nanti menerima berkas, Bapak Ibu pelajari betul. Bapak Ibu buat resume kalau perlu. Buat resume dari permasalahan dari gugatan itu, kemudian Bapak Ibu buat titik-titik mana yang Bapak Ibu harus cari. Oh ini. Sehingga ketika nanti Bapak Ibu bertanya kepada para saksi, ya bertanya itu cuma kepada para saksi Bapak Ibu ya, tidak kepada para pihak. Para pihak itu kan kalau dalam perdatanya jawab jinawab dengan surat menyurat. Lain dengan perkara pidana. Kalau perkara pidana, Bapak Ibu harus tanya kepada terdakwanya, pada pihaknya. Kalau dalam perkara perdata, nanyanya kepada saksi atau saksi ahli. Apalagi kalau Bapak Ibu bertanya kepada saksi ahli. Kalau Bapak Ibu tidak kuasai masalahnya, tidak tahu dasar-dasar hukumnya, maka Bapak Ibu bisa dibawa lari kemana saja. Masa hakim bisa dibawa lari kemana saja? Hakim itu setara dengan dokter, Bapak Ibu. Kemampuannya setara dengan itu. Bapak Ibu pernah membayangkan di Kota Jakarta, seorang hakim memutus perkara dalam seminggu berapa banyak? Di Jakarta Selatan, perkara perdata yang aktif dia pegang satu orang hakim adalah sekitar 40 sampai 60. Aktif itu 40 sampai 60. Sekarang satu majelis di Jakarta itu bukan satu majelis, satu kelompok majelis itu ada 4 orang. Berarti kalau 40 kali 4 ada 160 perkara aktif. Berapa dalam satu minggu dia memutus perkara? Makanya lebih dari seorang dokter, seorang hakim itu. Memutus perkara dengan segala sisi pertimbangannya bisa selesai. Kadang-kadang hanya dengan hitungan hari. Sehari, 2 hari, 3 hari, udah selesai itu. Tetapi kalau Bapak Ibu masih model buat putusan, mau putusan besok dibuat malam ini, waduh, nggak bisa. Dari awal sudah ditetapkan oleh majelis nanti yang buat putusan siapa? Si A, si B, atau ketua majelisnya. Dari awal Bapak Ibu sudah siapkan itu. Sehingga ketika selesai sidang akhir, sudah kesimpulan, Bapak Ibu sudah tinggal memasukkan data saja. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya, saya berharap dengan apa tadi yang Bapak Ibu sudah sudah dapatkan, Bapak Ibu sudah mencoba untuk mengisi pretest ya, dan rata-ratanya masih 21 ya. Saya berharap bahwa dalam berapa hari ke depan? Sampai hari Kamis nanti ada post test, Bapak Ibu rata-ratanya sudah 70. Saya berharap seperti itu. Pretest itu menunjukkan ya Bapak Ibu, sekarang apa yang Bapak Ibu miliki. Nanti setelah selesai kita memberikan pembekalan kepada Bapak Ibu, kita lihat hasilnya. Jadi tidak usah khawatir kalau Bapak Ibu sekarang nilainya 10, 11, tidak apa-apa. Tetapi kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh dalam beberapa hari mempelajari betul, mengikuti kegiatan ini dengan serius dan sungguh-sungguh dengan penuh rasa tanggung jawab, saya yakin besok hasilnya
bagus. Jangan sekarang hasilnya 76, karena merasa nilai Bapak Ibu tinggi, kemudian tidak mengikuti dengan baik, kemudian tidak belajar, begitu materi sudah diberikan, besok malah nilainya yang 20. Yang lain malah nilainya naik. Nah itu. Ya. Jadi pre-test dengan post-test adalah untuk mengukur seberapa berhasil kegiatan ini. Ya kalau sekarang rata-rata 21, mudah-mudahan besok rata-ratanya sudah rata-rata lulus. Standar terendah Bapak Ibu ketika kita nyeleksi untuk pimpinan pengadilan adalah 70. Jadi tolong Bapak Ibu belajar sungguh-sungguh. Saya berharap dan yakin Bapak Ibu akan mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Karena Bapak Ibu tentunya ingin setelah ini Bapak Ibu bisa menyidangkan perkara-perkara yang Bapak Ibu tangani ya dengan lebih baik. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga baik-baik amanah ini. Ya. Hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Karena yang memutus benar salah sebenarnya cuma yang kuasa. Hakim diberikan kewenangan itu. Maka jangan sampai kita memutus salah karena kita tidak tahu hukumnya. Jangan, jangan kasihan. Ya. Jadi itu Bapak Ibu ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya silakan kalau memang ada pertanyaan, sekali lagi menyangkut pembinaan, standarisasi, teknis dan sebagainya memang ada di Direktorat Jenderal. Jadi silakan Bapak Ibu boleh bertanya kepada kami. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Ya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Tadi telah diberikan arahan berkaitan dengan substansi sebagai hakim ad hoc hubungan industrial ya. Barangkali kita bisa membuka sesi pertanyaan, barang 3 pertanyaan, tapi berkaitan dengan pembinaan ya. Bagaimana seharusnya menjadi seorang hakim ad hoc ya, menjadi seorang hakim di Mahkamah Agung ini. Saya kira barangkali kalau ada pertanyaan bisa kita buka sesi barang mungkin 5 menit ya Pak, atau 10 menit. 10 menit ya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Mumpung Bapak Dirjen berkenan dan ada pada kesempatan kali ini. Mungkin atau ada unek-unek biasanya ya. Atau sudah cukup semua Bapak Ibu? Ada? Tidak ada? Ada. Ini dari chat atau dari? Hah? Oh, baik ya, silahkan Pak. Kelihatan ya. Adi La, Ari Laswardi, PN, Banjarmasin. Silahkan Pak Ari Laswardi. Ya, singkat saja ya Pak. Silahkan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen dan Pak Direktur. Saya tergelitik mau menanyakan lebih lanjut soal tadi Pak konsep ketika hakim memutus itu mesti tahu hukum dan memutus berdasarkan hukum. Nah ini saya mau sinkronkan dengan rapat Kamar Perdata yang kemudian keluarlah surat edaran Mahkamah Agung, gitu ya Pak. Nah dalam konteks relasi hubungan industrial kan sudah ada beberapa surat edaran Mahkamah Agung tuh Pak, yang memang berkaitan dan akan kami putus gitu ya Pak.
Tapi juga ada di sisi lain putusan lembaga yudikatif lainnya. Dalam hal ini misalkan Mahkamah Konstitusi, gitu ya. Termasuk berbagai macam perubahan regulasi yang eh, berubah berkaitan dengan isu-isu yang sudah disemakan itu. Misalkan saya ambil contoh konkret mengenai upah proses, Pak. Gitu ya. Itu kan secara normatifnya sudah berubah sudah dengan PP 35-nya. Lalu ada tafsiran MK dan kemudian ada SEMA gitu ya. Yang secara hierarkis peraturan perundang-undangan itu juga kalau kita lihat 12 2011 kan nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut itu maknanya seperti apa. Nah, maksud saya dalam konteks ini bagaimana sebenarnya posisi kami-kami ini hakim dalam memaknai isu hukum tersebut. Ketika tadi frasenya misalkan tahu hukum dan kita mesti mutus berdasarkan hukum dan dikaitkan juga dengan independensi hakim misalkan dalam memutus gitu ya. Apakah kita harus tegak lurus benar-benar dengan SEMA atau ada nuansa lain yang kira-kira bisa dipertimbangkan dalam kami memutus? Kira-kira itu aja Pak. Terima kasih. Oke, kami persilakan kepada Bapak Dirjen. Baik, Bapak Ibu semua, saya senang ketika ada seorang hakim yang bertanya dan dia tahu tentang aturan hukumnya. Ya, kita perlu melihat kenapa SEMA Perma itu dibuat. SEMA atau Perma itu dibuat untuk mengisi kekosongan hukum material. Karena kalau hukum acara itu ada di undang-undang. Cuma memang ada beberapa perma atau SEMA yang mengisi hukum acara. Misalnya terkait dengan persidangan elektronik. Itu memang kalau aturan hukumnya, kewenangan untuk perubahan di hukum acara itu ada di undang-undang. Jadi kalau kita maknai bahwa perma atau SEMA adalah mengisi kekosongan, ya, untuk memberikan pegangan kepada para hakim. Ada beberapa kemudian terjadi perubahan regulasi. Terjadi perubahan regulasi ya, sebagai contoh misalnya yang akhir-akhir ini kemudian kita buat perbaikan di PERMA terkait dengan uang konsinyasi. Uang konsinyasi ini uang titipan terkait dengan salah satunya pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Ya. Dulu dalam perma kita itu ditentukan bahwa untuk bisa ya mencairkan uang konsinyasi itu harus ada rekomendasi dari Kepala Badan Pertanahan maupun dari Ketua Tim Pembebasan Tanah. Kemudian timbul regulasi baru berdasarkan PP berapa saya lupa, 93 atau berapa. Itu disebutkan di sana terhadap perkara-perkara konsinyasi yang didasarkan pada putusan pengadilan, maka tidak perlu lagi adanya rekomendasi dari Ketua Tim Pembebasan Tanah. Hakim menjadi bimbang, karena memang perma dan SEMA ini aturan ke dalam. Nah, ketika ini sudah menjadi masalah di bawah, maka Mahkamah Agung segera akan mengambil sikap. Apakah tetap pada perma atau mengikuti aturan yang baru. Karena dulu memang belum ada aturannya sehingga kita buat, sekarang sudah aturannya, maka kita gunakan aturan yang baru. Sehingga permohonan pencairan uang konsinyasi terhadap putusan pengadilan tidak perlu lagi adanya rekomendasi dari Ketua Tim Pembebasan Tanah. Sekarang masalahnya bagaimana terhadap putusan MK? Putusan MK adalah menafsirkan terhadap aturan apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Ini kalau putusan MK. Ketika kondisinya kemudian berubah, sebagai contoh, ya, ini kita contoh misalnya
di masalah perhitungan kerugian negara. Sebelum ada putusan MK, maka kerugian negara bisa dihitung tidak hanya oleh BPK, tetapi juga bisa oleh BPKP. Karena kita, ya, waktu itu yang sebelumnya itu membolehkan bahwa perhitungan itu dilakukan oleh BPKP. Cuma tentang besarnya kerugian negara, ya, BPKP tidak bisa menentukan. MK memutus berbeda, bahwa yang punya kewenangan untuk menentukan kerugian negara cuma BPK. Bagaimana terhadap sikap Mahkamah Agung? Kemudian Mahkamah Agung juga memperbaiki terhadap perma yang sudah ada. Jadi Bapak Ibu, ya, ketika ada perbedaan peraturan dengan perma dan peraturan lain, kita akan melihat Bapak Ibu, ya, peraturan itu apa. Kalau memang peraturan itu terkait dengan undang-undang, ya, lebih tinggi dari perma, maka biasanya Mahkamah Agung akan segera mengambil sikap. Ketika Bapak Ibu menemukan permasalahan di daerah terhadap perubahan peraturan, silahkan Bapak Ibu segera menginformasikan kepada kami untuk kita segera bahas, agar Bapak Ibu semua tidak bingung dalam mengambil satu sikap. Ya, kita lembaga yang sangat terbuka. Ya, kita tidak kaku. Ya, artinya mana yang memang terbaik bagi pencari keadilan. Jangan sampai masyarakat terombang-ambing, karena ada juga peraturan-peraturan yang lebih tinggi yang dirasa memang tidak pas. Sehingga ada beberapa perma yang berani mengambil sikap. Sikap itu berbeda, tetapi sekali lagi demi kepentingan para pencari keadilan. Demi kepentingan pencari keadilan. Jadi kita akan melihat di sana ketika perma sekarang ada peraturan baru, kita akan melihat mana yang lebih menguntungkan bagi para pencari keadilan. Karena hakim, ya, hakim ini satu jabatan yang berbeda, Bapak Ibu, ya, jabatan yang berbeda, di mana di sana seorang hakim itu ketika terjadi perbedaan peraturan, Bapak Ibu bisa mencari hukumnya. Berbeda, Bapak Ibu. Ya. Nanti coba kita lihat Pak Dir terkait dengan pertanyaan Pak siapa? Pak Ari Laswardi, ya, di Banjarmasin, Pak Laswardi, ya. Banyak perkara PHI di situ, Pak Laswardi. Sampai saat ini 17 Pak perkaranya. Hakim PHI-nya ada berapa ad hoc-nya? Laptopnya ada 4 Pak. Pak. Ya. Sekarang pertengahan tahun 17 berarti sekitar 35 atau 40 perkara. Ya. Baik, nanti kita akan dalami lagi Pak Suwardi, kita lebih detail lagi apakah memang kita perlu mengikuti peraturan yang baru atau tetap pada perma, ya. Karena memang kita perlu memahami bahwa tujuan kita, ya, terutama kenapa perma itu sampai dikeluarkan adalah terkait dengan kepentingan para pencari keadilan. Ya, jadi perma itu sangat fleksibel. Ketika memang tidak sesuai lagi, maka segera akan dirubah. Gitu. Akan menyesuaikan kondisi terakhir, apalagi dengan undang-undang terkait dengan omnibus law dan sebagainya, banyak sekali perma yang kita sesuaikan. Ya, terima kasih Pak Ari. Mungkin ada yang lain, silakan. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan di chat aja, ya, di chat nanti kita coba pelajari di sini, ya. Kita berharap Bapak Ibu, ya, semua mau 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 berupaya untuk menggali, menambah ilmu pengetahuan, ya. Jangan sampai ada permasalahan Bapak Ibu diamkan, nanti semakin besar masalah itu. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Kalau memang bisa saya jawab sekarang, saya jawab sekarang. Kalau tidak, kita coba carikan. Ya.
kita terbuka aja. Terima kasih. Oke, lanjut lagi dari Pak siapa? Haposan Silalahi dari Jambi. Iya, Eh, baik. Baik, terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya Pak. Eh, ini bukan satu pertanyaan Pak, izin Pak Dirjen, hanya sekedar eh, masukan mungkin Pak pendapat. Saat ini kami di Jambi untuk perkara PHI sudah ada 25 Pak perkara. Dan syukurnya di sini kerjasama tim antara yang sudah senior lah saya katakan Pak dengan kami yang masih junior ada 3. Cukup banyak hal-hal yang harus kami pelajari Pak. Perihal menjadi seorang hakim ini cukup banyak yang harus dipersiapkan. Izin Bapak untuk usulan Pak. Kalau bisa untuk angkatan 7 Pak, kalau boleh sebelum ditempatkan kalau bisa dibekali dulu Pak. Mungkin ada diklat. Izin Pak. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Pak Huposan ya, Haposan Silalahi. Silalahi. Kita sudah jadwalkan nanti Bapak Ibu akan di bulan Oktober tanggal berapa ya? Sudah ada WA ke saya dari Pak Kapus ya. Kita juga sudah bicara dengan KAI, mungkin mereka juga sedang memetakan biayanya mereka dan dapat untuk mendapatkan. Ya, jadi KAY juga katanya Pak Dir sudah minta waktu juga, sedang mereka coba untuk menyusun anggarannya, tapi yang jelas kalau yang di Diklat Litbang Mahkamah Agung BSDK itu nanti sekitar akhir akhir Oktober sampai awal November Bapak Ibu akan mendapat pembekalan di sana. Cuma karena memang permintaan yang mulia, ya kita berharap bahwa sebelum sampai ke sana ada bekal yang Bapak Ibu sudah terima dalam waktu cepat. Inilah yang kita lakukan. Ya mungkin kurang nyaman karena harus virtual, tetapi saya harap Bapak Ibu antusias untuk mendapatkan bekal ini. Ya karena nanti besok juga yang akan menyampaikan senior-senior Bapak Ibu semua yang ada di Mahkamah Agung. Banyaklah bertanya kepada beliau bagaimana ketika hukum acaranya gimana, membuat putusan itu gimana, kan cara mempertimbangkan gimana gitu. Itu sangat bermanfaat, saya harapkan begitu. Nanti ditambah lagi di bulan Oktober. Kenapa kemarin kok begitu ditempatkan Bapak Ibu langsung ditempatkan di sana? Kita mendapat informasi dari mana? Kemenakertran itu mendadak. Kita nunggu 3 tahun ketika kita undang langsung ke sini, tiba-tiba langsung masuk nama Bapak Ibu semua. Kemudian kita lakukan seleksi dengan cepat, dan karena di lapangan benar-benar kekurangan hakim Bapak Ibu, ya, benar-benar kekurangan hakim, sementara undang-undang mensyaratkan bahwa Bapak Ibu harus menyidangkan perkara PHI, kita berharap bahwa Bapak Ibu segera bisa melengkapi hakim-hakim di sana. Kalau di Jambi mungkin nambah 3 sudah ada 3, mungkin hanya masalah jumlah. Tetapi di tempat lain ada yang kosong Bapak Ibu. Sehingga diklat pun saat itu, ya karena 3 tahun menunggu, dia tidak memprogram dari awal. Sehingga antrian untuk Bapak Ibu mendapat pelatihan, ini waktunya tidak ada karena berbenturan juga dengan diklat calon hakim karir yang jumlahnya mencapai 1.200-an ya. 1.200 dan itu dibagi dalam 3 gelombang. 400, 500 begitu. Sehingga akibatnya waktu yang bisa diberikan kepada Bapak Ibu ini baru bulan Oktober ini. Makanya saya berharap Bapak Ibu dari Bapak Ibu semua, ayolah kita segera kejar ketinggalan ya, karena memang Bapak Ibu belum dibekali. Banyaklah belajar, banyak bertanya kepada teman-teman senior seperti yang di Jambi. Mudah-mudahan Bapak Ibu segera mendapatkan ilmu yang memang seharusnya Bapak Ibu miliki. Ya, nanti yang sampai hari Kamis ini mudah-mudahan banyak membantu Bapak Ibu semua, manfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu ke depan bisa menyidangkan perkara-perkara ini lebih baik lagi. Saya kira itu Pak Oposannya. Ya, masih ada lagi? Terima kasih Pak Oposan. Satu lagi terakhir, apakah masih ada?
Atau sudah cukup? Kenapa? Yang paling duluan aja. Mana? Jadi, Ada yang dari daerah timur. Oh, oh, siap. dari daerah timur mungkin dari Manokwari atau Enggak Jayapura? apa-apa, ini sudah telanjut. Ah, udah ini. Ya Ya, udah. Ini mana? siap. Jayapura ada Pak. Kita perwakilan tadi Kalimantan sudah, Sumatera sudah, kita coba daerah timur, Bapak Ibu ya. Ya, ini dari siapa ya? Ya, Bung Susanto, izin Pak. Jayapura. Agung Susanto dari Jayapura yang mulia. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Kalau sore waktu Jayapura. Eh, izin yang mulia Pak Dirjen, kebetulan bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Dirjen. Mungkin yang sedikit kami sampaikan di Jayapura ini, Pak Dirjen, bahwa kami saat ini itu hakim ad hoc yang ada di sini kan bertiga, dua dari unsur serikat pekerja, satu dari Apindo, Asosiasi Pengusaha. Ya, yang mungkin kendala yang akan kami hadapi itu khawatirnya ketika misalnya ada halangan dari Apindo ini untuk hadir. Jika misalnya nanti pada saat proses pembuktian pemeriksaan saksi. Nah, kalau misalnya saya berdua yang hadir ditambah hakim karir, ketua majelis satu, nah kami khawatirnya nanti ada para pihak atau salah satu pihak yang keberatan bahwa ini kan harusnya sidangnya dihadiri oleh salah satu perwakilan Apindo dan kemudian dari buruh. Nah, kenapa yang dihadiri pada saat sidang itu dari dua-dua dari serikat. Nah, ini yang mungkin menjadi juga kekhawatiran kami di sini. Jadi mungkin jadi bahan pertimbangan barangkali kalau sekiranya ada perekrutan bisa atau mungkin melihat celah di mana yang ganjil-ganjil bisa digenapkan. Seperti itu mungkin saja dari kami. Terima kasih. terima kasih Pak Agung ya. Memang kemarin ketika kita nyeleksi Bapak Ibu ya setelah lulus tahapan administrasi dan psikotes, itu kan dari kalangan pengusaha dan 59. Padahal kita butuh 60. Dari kalangan pekerja itu ada hampir 200 ya. Padahal kita butuh juga sekitar 60. Kita coba seleksi, ya, kita coba selunak mungkin yang kita dapatkan cuma Bapak Ibu itu. Bayangkan, cuma 47 ya. Ya, 47, 45. Iya, itu yang kita dapatkan cuma itu Bapak Ibu. Padahal logikanya kan kalau pesertanya 59, kita butuh 60, harusnya lulus semua. Kita berharap kemarin seperti itu. Tetapi kita juga tidak mungkin bahwa kita merekrut yang memang dari segala sisinya ya tidak memungkinkan. Ya, oleh karena itu kami sudah bermohon lagi kepada Kemenaker Trans ini untuk segera bisa mengirimkan lagi peserta untuk bisa kita seleksi. Ya, tentunya kita berharap bahwa hakim ini memang cukup ya, tidak pas gitu. Kalau kayak cuma ada dua gitu kan, berarti kan hakim tidak boleh sakit. Kalau ibu-ibu tidak boleh cuti melahirkan kan begitu. Kan tidak tidak masuk akal sama sekali. Tapi itulah kondisi yang kita hadapi. Dan saya berharap ya Bapak Ibu bisa mengatur, memanage demikian rupa sehingga Bapak Ibu tetap sehat kan, bisa bersidang dengan baik kan, ya walaupun tempat Ibu Bapak Ibu jauh ya. Ini merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada Bapak Ibu, ya syukuri, nikmati, ya mudah-mudahan Bapak ini menjadi kebanggaan Bapak Ibu ya, selama Bapak Ibu memang uh, meniti karir di pengadilan ini, ya. Kita upayakan Bapak Ibu kita berjuang terus untuk bisa menambah jumlah hakim di Indonesia. Mudah-mudahan segera kita mendapat tambahan lagi peserta dan kita bisa lakukan seleksi. Ya.
Dan itu tidak hanya di Hakim PHI, Bapak Ibu. Yang kelebihan hakim sekarang di perikanan, Bapak. Karena kita sudah rekrut, ya, jumlahnya itu masih kurang, pas kita tambah, pas ada regulasi baru menyangkut perkara-perkara perikanan. Sehingga jumlah perkara perikanan, kayak di Jakarta Utara, itu kalau tidak salah, kemarin itu hampir 100 begitu. Sekarang jari saya 10 ini masih sisa. Bayangkan. Kayak di mana, di Kepulauan Riau misalnya, yang dulu perkara sangat banyak, atau di Natuna misalnya, sekarang udah ada perkaranya. Tapi tetap aja kita harus, tapi kita tidak bisa rubah ke menjadi hakim PHI. Karena apa? Tadi, kekhususan dan spesialisasi keilmuan Bapak Ibu semua. Nggak bisa kita pindahkan ke situ. Kalau bisa kita pindahkan saja, tapi nggak bisa. Karena ilmunya beda. Nanti masalah buruh diselesaikan dengan dengan ilmu perikanan. Nggak nyambung toh. Saya kira itu Bapak Ibu ya, terima kasih. Selamat bekerja semuanya. Sukses, tetap bersemangat ya. Saya harapkan tugas Bapak Ibu di daerah bisa dilaksanakan dengan baik ya. Terima kasih atas kerjasamanya, belajar sungguh-sungguh. Saya bangga kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum atas arahan pembinaan dan masukannya. Untuk selanjutnya kita akan serahkan kembali kepada MC, dan nanti untuk panitia nanti bisa mengirim Google Form yang isinya untuk nanti ada pertanyaan apa, usulan solusi, dan nanti kita jawab. Ya, nanti kita kumpulkan, kita kompilasi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di daerah. Nanti bisa kita kirimkan kembali setelah kita jawab. Saya kira itu. Nanti untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC dan Bapak Ibu semua. Sehat terus. Untuk besok jumpa lagi jam berapa besok ya? 8. Jam 8 sudah, 8.30. Jam 8 ya. Oke, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada MC untuk melanjutkan. Baik, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara pembinaan dari Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Bapak Haji Bambang Mianto, SHMH. Kami sampaikan untuk besok dimulai pukul 8, registrasi awal dimulai pukul 7.30. Bagi Bapak Ibu silakan klik link WA Group yang ada di chat. Untuk informasi akan kami sampaikan di WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, kami izin live, sukses, semangat ya. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua secara langsung kalau kita ke daerah ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.